Maka salah apabila ada orang mengatakan bahwa hubungan antara istri Rasulullah Sayyidina Aisyah dengan putri Rasulullah dengan Sayyidina Fatimah itu itu sangat salah. Memang tua Sayyidina Fatimah, selisihnya hampir 5 tahun antara Sayyidina Aisyah dengan Sayyidina Fatimah. Jadi apa namanya, setelah Allahumma shalli ala Muhammad, jadi beliau lebih tua, akan tetapi jangan salah paham bahwasanya seperti bayangan orang ibu tiri sama anak, tidak. Buktinya apa? Banyak riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah diriwayatkan dari Sayyidina Fatimah Zahra. Sama Sayyidina Aisyah mengatakan, saya tidak pernah melihat seorang perempuan yang menyerupai Rasulullah SAW min Fatimah. Sayyidina Aisyah mengatakan, saya tidak pernah melihat seorang perempuan yang menyerupai Rasulullah melebihi dari putri beliau, yakni Sayyidina Fatimah Zahra. Jadi tidak ada hubungan yang tidak baik, semuanya baik. Maka kalau ada satu organisasi, satu aliran yang mengatakan asyhadu anna Umar, Abu Bakar, Umar wa Uthman wa Aisyah wa Hafsah finnar, na'udzubillah min, jadi syahadatnya kayak gitu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah wa ana al-ali waliyullah wal Husain wal Hasan Sofi hafizullah wa asyhadu anna Abu Bakar, Umar, Uthman wa Aisyah wa Hafsah finnar. Allah, ini orang masa sih kalau Rasulullah, sahabat Abu Bakar ini finnar, terus kita gimana ini lah? Idh qala sahib la tahzan innallaha ma'ana. As-sahib fi hadhihi al-ayah wa Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Tidak ada takwilan lain itu. Kalau sampai Rasulullah tidak tahu, maka berarti Rasulullah bodoh. Kalau Rasulullah bodoh, mustahil Rasulullah itu bodoh. Udah jalan lagi belum streamingnya? Walad belum? Udah, jangan mati lagi ya. Mana tadi? Ini ya, gimana ini? Siapa yang bisa? Halo, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Allah Karim keluar. Ya Allah, fayahtaju, maka butuh sapa al-insan menungsa fi mu'asyar bila sabar wa taghafulun wa qadaila wa taghafulun wa husnul mudarati fa innahunna khalaquna min dha'fin. Fayahtaju, maka butuh sapa al-insan menungsa fi mu'asyaratihim, ing dalam mulasara ataupun nyerawungi wong wadon, an-nisyan an-nisa ila sabar wa taghafulin, lan apa nyukupi wa husnil mudarati, lan bagusnya upengan, maksudnya upengan. Fa innahum na maka satemene al-nisa khalaqahunna min du'fin, saking perkara kang apes. Waqad wasafahunna, maka teman nyifati Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkono an-nisa binuqsanil aqli wad din, kelawan kurang lorona akal dan agamanya. An-nisa yakni naqisun fil aqli wa naqisun fid din. Naqisun fil aqli, kalau urusan masalah syahadah, perempuan itu 4, laki-laki 2. Urusan masalah din, mereka naqisun fid din. Kenapa? Karena di saat orang laki-laki yang setara sama-sama ibadahnya, sama-sama baiknya, akan tetapi dia akan saat dia haid, dia tidak akan bisa melakukan
Soalnya maka naqisun fiddin, agamanya kurang. Faqala ma ra'aitu aghlaba lirajul al-hazim min kunna, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa salamuhu, wa qad qala as-sabru minhunna khairu minan sabri alaihinna, wa sabru alaihinna khairu min sabri 'alan nar. Ma ra'aitu orang ningali aghlaba luih ngalahakan lirajulin marang wong lanang al-hazim kang kuat min kunna sayusira wonten. Maka dulu ada Sayyidina Umar pernah di bahasa kasar di debat oleh sampai perempuan, sampai tembus, sampai malaikat, sampai Allah mendengarkan suara perempuan itu. Jadi waktu dimarahin diam-diam karena suaranya dia pernah nembus sampai Allah menurunkan wahyu dengan gara-gara dia. Kayak minal ayam ada seorang sahabat mau curhat, mau keluh kesah dengan Sayyidina Umar karena dia punya seorang istri yang sedikit cerewet, istri yang kurang taat, istri yang bukan itu, istri yang debat pada beliau. Ada beliau pun menuju Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Ini sebagai surah saja, gambaran. Jangan punya pemikiran oh ternyata istrinya sahabat kayak gitu. Nah, ini tasyri'an wa ta'liman li ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat orang ini hendak mengadu ke Sayyidina Umar, dia ingin curhat dengan Sayyidina Umar atas kelakuan istrinya, dia datang ke rumah Sayyidina Umar, ternyata tanpa dia sadari, tanpa dia menyangka, Sayyidina Umar juga lagi diomelin sama istrinya. Orang ini cuma diam. Lah gimana ini, saya mau curhat diomelin istri saya, malah Sayyidina Umar lagi diomelin. Sayyidina Umar diomelin diam tak jawab wala diam tak. Setelah diam, sang orang ini udah keluar, tidak ada manfaatnya, mau ngapain ke Sayyidina Umar aja digituin. Dia mau pulang, mabalu kayak ada apa untuk kau tidak jadi pulang, tidak jadi ngomong, tidak apa. Akhirnya saya mau curhat, istri saya gini-gini, ternyata istri saya udah beda dengan istrinya antum. Malah antum diam saja, dibentak-bentak istrinya, diomelin. Apa kata saya? Gimana saya akan membalas marah kepada istriku, sedangkan dia yang mencuci baju, memasak makanan buatku, mau menjaga anak saya. Dari mana saya akan marahin dia itu? Karena dia begitu baik itu. Dia pernah lihat ada satu Habib di Hadramaut lagi ngaji, tahu-tahu istrinya manggil, langsung beliau cepat, ya. Bukan berarti takut, sayang kepada istri. Sabar kepada perempuan lebih utama dari sabar pada alaihinna, wa sabru alaihinna khairu min sabri minan alan nar. Ya yang sabar sudah. Oh ini gini ya, tapi Allahumma shalli Muhammad, istri-istri yang betul-betul diberikan, perempuan-perempuan yang diberikan keistimewaan oleh Allah, dia tidak pernah membantah suaminya, nurut kepada suaminya. Udah tidak nuntut apa-apa, yang penting dia bisa dapat ridho suami, dapat ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya seorang suami juga harus peduli, jangan harus memenuhi kebutuhannya, memenuhi kebutuhannya, pengen apa diturutin, selagi ada diturutin. Jangan bakhil dengan istri. Ente kalau sama istri ente bakhil, yang udah punya istri, belum ada yang punya istri ya, Haibus Sendok yang anda maksudnya barang ada streaming pada lihat ya, atau punya istri di rumah, jangan ya, tidak boleh. Jangan, apalagi ya udah, namanya harus menyadari bahwa mereka ini naqisun fil aqli wa naqisun fid din. Orang yang sama Allah memang kurang, memang kadang-kadang ngomong A ternyata B, ngomong B ternyata A gitu.
diomongin tidak ngerasa di ini, ya udah ngalah saja sudah. Iya udah, iyain aja udah, iya sudah, iyain aja. Ngamuk iya ya. Jadi biar apa, karena yang dikhawatirkan itu kalau tidak sabar bahaya. Seorang suami yang tidak sabar dengan istrinya sangat-sangat bahaya. Dia nanti dikhawatirkan mengeluarkan bahasa cerai. Kalau sudah mengeluarkan bahasa cerai sudah tidak bisa ditarik lagi. Maka hindari sang suami jangan sampai terpancing untuk mengucapkan bahasa itu. Kecuali memang perempuannya memang perempuan yang kurang baik, mancing-mancing biar dicerai, itu mah beda lagi. Maka seburuk-buruk perempuan adalah yang meminta cerai kepada suaminya tanpa alasan yang jelas. Kecuali alasan yang jelas, naam, suami nggak nafkah, suaminya nggak peduli, suaminya mukulin, suaminya tarkus sholat, meninggalkan ibadah, ya itu tidak ada masalah. Tapi selagi suaminya baik, mengajarkan ibadah kepada Allah, nafkah tidak lepas, terus kalau istrinya meminta cerai, maka seburuk-buruk seorang wanita. Dan dia belum tentu setelah dia minta cerai kepada suaminya dia akan mendapatkan suami yang lebih baik daripada suami yang awal. Mungkin bayangannya iya, tapi belum tentu. Ternyata malah tambah repot, tambah jauh, tambah jahat, apa coba. Jalan utama adalah sabar kedua-duanya. Seorang suami harus sabar menghadapi seorang istri. Ya ente belajar aja ya, namanya teori ya, belum praktek ya. Nanti kalau udah praktek baru merasakan. Makanya untung sekarang sudah tidak tren lagi. Dulu 3 tahun 4 tahunan lagi ada tren santri ribet, baru setahun nikah, udah tahun nikah, belum bisa ngasih makan istrinya nikah. Istrinya pada bingung, curhatnya sama Buya, gimana Buya, dah itu terlalu berani itu loh, cari makan buat sendiri belum bisa, mau nikah. Paham Miftah? Miftah ini belum, nanti belum waktunya nikah, jangan otaknya ya. Yang lain juga aslinya yang lain banyak, cuma Miftah kan buat kerambol aja ya Miftah, biar yang lainnya mikir. Ini namanya isyarah kinayah itu. Yang lain baru alfiyah, apa jangan. Buya ini nikah umur 31 tahun, nikah 31 tahun. Kalau pengen sebenarnya Buya pengen di Hadramut terus sudah, kalau perlu istrinya ditransfer ke Hadramut. Cuma Buya udah habis masa igomanya habis, ya sudah Buya pulang gitu. Pulang setengah tahunnya nikah, menunggu Sayyidul Habib Umar datang bulan Muharram. 1 tahunnya itu, 1 tahunnya itu aja nunggu Sayyidul Habib Umar. Hampir 32 berarti Buya itu. Nah ini anak-anak baru 23, 20, baru kerja bungkusin air ribat aja baru serat paling 50.000 minta zuwat. Aduh, nanti dulu ya, orang kasihan nanti istrinya ya. Bingung, belum bisa cari kerjaan. Zamroni mana Zamroni? Zamroni mana? Mayahdor kiblatnya Zamroni sih. Ustaz Zam aja bisa. Itu temennya Buya, Ustaz Zam itu temennya Buya. Mulai masih Buya itu sama Buya, umurnya sama Buya hampir sama. Jangan di itu beda, alamnya beda ya. Ustaz Zam ini bentar lagi jadi wali dia kalau sabar. Ya Allah, antum jadi berat ya, bukan perkara mudah, bukan. Jangan kalau di Hadramut ya banyak, di Hadramut itu 18 tahun harus sudah nikah. Di Yaman itu anak umur 18 tahun, karena dari umur kelas SD, kelas balik itu sudah hafal Quran. Jadi dari kelas 6, umur 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun sudah hafal Quran itu. Jadi 8 tahun belajar ilmu fikih, ilmu usul itu 18 tahun sudah alim, 18 tahun baru mondok. Indonesia tidak bisa. Jadi
umurnya masih muda-muda, tapi udah, karena beliaunya udah pintar-pintar, itu udah pintar-pintar, udah alim-alim. Nanti kalau ketemu orang tarim ditanya, itu umurnya berapa? 20. Belum nikah? Belum. Digandeng sama Habib. Mana orang tua ente? Kamu tidak sanggup menikahkan dia, anak yang nikahkan. Karena perkara baik ya, perkara baik. Tidak boleh orang itu menghina nikah, juga tidak boleh, karena nikah itu satu di antara syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fayam bagi mau seyogya ayusamiha arem yentong ngapura haing ilmu imrasopo ar-rajul bima kala ya'suru kang gawe angel alai ngatas semengkono imrah apa al-qiyamu menjumbihi kelawan min hukukihi saking hak-hake zauj ar-rajul wala yusamiya bitasahul lan ojo ngapura sapa rajul ha ing imrah bitasahul bi hukukillah allazimati alaiha minas salat al-maktubah. Silahkan seorang suami memaafkan kalau dia tidak diperhatikan sama suami istrinya, tapi jangan memaafkan apabila perempuan meremehkan aturan Allah, aturan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tasahul bis shalah al maktubah wal ightisal min al janabah. Seorang suami harus tahu istrinya, dididik bagaimana mandi junubnya, gimana, bagaimana sholatnya, bagaimana wudhunya, bagaimana ibadahnya, bagaimana cara puasanya, diajarkan bagaimana cara baca Al-Qur'annya. Baca Qur'annya salah, nasihatin, tegur. Jangan suhulah di dalam masalah hukukullah. Kalau urusan hukuk rijal, naam, minta bikinkan syahi, tidak dibikinkan, sudah apa-apa, mungkin lagi capek. Minta dibikin, ya sudah, tidak apa-apa, mungkin lagi capek, itu tidak apa-apa. Tapi kalau suhulah bi hukukillah, jangan ambil, jangan bermain-main dengan itu. Tidak boleh kita menggampangkan urusan-urusan syariat, menganggap ringan urusan apa. Wa tasawwunu minar rijal al-janan, jaga minar rijal al-ajanib, saking wong lanang kang liya bukan mahram, orang lain. Tidak boleh memasukkan suaminya, tidak ada, kemudian ada tamu dia ngasih perempuan laki-laki masuk, tidak boleh. Ngobrol dengan ajanib, tidak boleh. Ngobrol dengan yang bukan mahram, tidak boleh. Jangan, kecuali fil muamalah, dia jualan, dia dokter, dia pelayan, tidak ada masalah. Dia ta'lim, tidak ada masalah. Tapi kalau tidak ada hajat, tidak boleh. Wa tabarruj bizina li ghairi zawj wal maharim. Wa tabarruj bizan, gawe paes-paes bizin kelan paes, artinya pakaian-pakaian. Tabarruj itu ya tabarrujul jahiliyah, gaya ya. Li ghairi zawj wal maharim, atau orang yang mahram. Fa inna rajul kamil, nah ini, fa inna rajula satuna wong lanang al kamil kang semrah, wa yang rajul kamil iku alladzi rajul yusamihu kang ngapura sapa rajul bi huquqihi lawan haqqaqe rajul, wala yusamihu bi huquqillah, dan orang ngapura sapa rajul bi huquqillah wa tahawun lan gawe ringan bidini agama Allah wa khifdhi khirmatihi, lan jaga kehormatan Allah. Seorang suami, seorang rijal yang sempurna, dia akan tasamu bihuquqi, dia akan memaafkan kalau hak-haknya tidak diikutin, keinginannya tidak diturutin, tidak apa-apa, sudah, tolong dibikinkan ini kok lama, sudah apa-apa, namanya dia mungkin istri lagi capek gitu. Ini ya sudah lagi tidur, udah biarin tidur, namanya dia lagi capek. Hak-haknya dia sebagai seorang suami yang sebenarnya wajib dihormati. Maka ada seorang, kalau nggak salah namanya, Allahumma shalli Muhammad, jadi perempuan ini Masya Allah, dia itu ahli ibadah, seorang yang sangat taat kepada suaminya. Itu sampai rambutnya panjang. Dia itu rambutnya panjang itu, setiap hari kalau suaminya datang langsung siapkan ember baskom, suaminya didukun di kursi, kakinya dicuci pakai dia. Setelah dicuci bersih, bukan pakai kain, pakai rambutnya dia.
Ini perempuan yang salihah. Sekarang tidak ada perempuan kayak gitu. Tapi semoga diberikan keberkahan oleh Allah. Mereka orang-orang yang taat-taat, orang-orang yang baik, istri-istri yang baik, istri seorang perempuan-perempuan yang selalu dapat ridha Allah Subhanahu. Jangan selalu melihat kekurangannya. Kan tadi dikatakan bahwa walaupun dia itu termasuk dhaif, wa husn fa innahunna khalaqahunna bi nadhaf. Dia dhaif, dia tidak punya apa-apa lagi, tidak punya kekuatan apapun, namanya perempuan kan kasihan itu loh. Hak cerai ada sama suami, mau kayak apapun dia tidak bisa, sudah dhaif. Maka kedhaifannya jangan kita tambah kita tindas, naudzubillah min, jangan. Jadi seorang laki yang kamil alladzi yusamihu bihuquqihi wa la yusami bihuquqillah wal tahawan bidini wa hifdzu hurmat, menjaga jangan sampai melanggar aturan Allah atau Nabi sallallahu alaihi wasallam. War rajul an-naqis utai wong lanang kang kurang, wa ya rajul iku alladzi wong lanang yakunu kang ana alal aksi min dzalik ing atas sebagai sebalike min dzalik sang rajul kamil, fa'tabir hadza fi nafsika wa fi ghairika. Fa'tabir monggo gawe tetemungan hadza ing ikhlas, hadza ing ikhlas mengkono al kamil ar rajul wal kamil an naqis fi nafsika inna wadira wa fi ghairika. Sekarang banyak laki-laki yang naqis, istrinya dibiarkan tabarruj jahiliyah, istrinya diperlihatkan kebuka auratnya, istrinya dibiarkan muamalah dengan orang-orang yang tidak patut, istrinya dibiarkan keluar tanpa izin, istrinya dikeluarkan tanpa dengan mahramnya. Banyak, kadang-kadang sama suaminya sendiri diboncengin pakai motor tanpa menggunakan jilbab. Ini tabarruj jahiliyah, pakaian-pakaian yang model pakaian orang jahiliyah kayak gitu. Ba'da wusul Nabi sallallahu alaihi wasallam diatur sedemikian rupa, istrinya dijaga, jangan keluar keluyuran. Keluar boleh ada yang ikutin, keluar boleh ada saudaranya, keluar boleh ada yang nemenin, tidak ada masalah. Perempuan keluar itu tidak ada masalah selagi ada yang dampingi gitu loh, yang amanah. Contoh ya, misalkan pengen belanja, pengen apa, suaminya tidak bisa ngikutin, sudah sama saudaranya, sudah sama santrinya, sudah sama temannya, sudah sama siapa aja, yang penting amanah itu loh. Jangan sampai sendiri, itu tidak boleh. Sendiri boleh tidak keluar dari dua marhalah, tapi amanah, dia betul-betul orang jelas apa namanya, aman lah, dia tidak ada yang aneh-aneh, tidak ada yang macam-macam ya. Jadi dianya juga jujur, dianya juga aman, dalam keadaan aman, dia tidak ada yang macam-macam. Nah, sekarang sebaliknya banyak suami-suami yang membebaskan istrinya, apa acara arisan, acara kumpulan, acara ini, acara itu. Ya Allah. Kadang-kadang yang rahat lagi, istrinya dibiarkan tabarruj di media sosial, fotonya dipampang. Jadi kalian kalau punya saudara perempuan atau ibunya main di Facebook, jangan, boleh bu, jangan fotonya ibu jangan dipasang di Facebook, tidak baik gitu. Nanti ibunya senang, ibunya terima, makasih, tapi jangan dibentak-bentak, tidak boleh bentak kepada seorang ibu. Artinya ajarkan bil lutuf, dengan sabar, dengan contoh yang baik gitu. Jadi nanti ibunya oh iya tidak boleh bu kayak gitu, nanti dosanya terus mengalir. Naudzubillah min dzalik, wallahu a'lam bishawab. Ya Allah, Al-Fatihah.